Ya, kita kembali lanjutkan dialog kita. Saya akan tanyakan lagi seperti yang kita sudah bilang tadi, bagaimana ini pengaruh dari tim kampanye ya, ataupun tim sukses dari tiap pasangan capres dan juga cawapres. Saya ke Adisti dulu. Adisti, apa nih dari teman-teman wartawan yang mungkin bisa dinilai bagaimana dari kinerja dari tim sukses yang ada di Hatta Rajasa? Sejauh ini sih kalau saya melihat selama masa kampanye bagus ya tim suksesnya, karena dia juga menschedulekan benar-benar sesuai dengan bidang. Misalkan memang Pak Hatta Rajasa ini kan memang di bidang perekonomian, jadi dia langsung belusukan ke pasar-pasar dan juga dia punya segmentasi sendiri ke pondok pesantren. Jadi setiap kampanye itu dari pondok pesantren ke pondok pesantren, dan tentu saja ini merupakan basis suara dari capres dan juga cawapres nomor urut 1 tentu saja. Dan waktu itu pernah ada, kita lagi di Tasik, itu habis sahur, kita harus cepat-cepat langsung ikutan kampanye ke salah satu pondok pesantren, dan alhasil kita nggak mandi semuanya. Karena buru-buru, nggak sempat waktunya. Jadi mukanya masih muka bantal semuanya. Aduh, itu yang ember, iya beneran. Semuanya memang waktu sih, karena kan waktu memang mepet kan dari mungkin kan kalau satu capres atau cawapres itu kan mungkin satu jadwal ke jadwal lain karena kampanyenya itu kan. Jadi dan kita juga ngikutinnya kan pasti juga ribet gitu kan. Kalau saya sih kalau dari Prabowo sendiri melihat kalau tim sesnya sih sebenarnya sudah bagus, tapi sebenarnya dari setiap tim ses sih pasti ada plus minusnya ya. Kalian juga seperti itu kan. Kalau yang tim ses yang berhubungan langsung dengan media sih, saya mikir sih di setiap untuk media centernya saya bilang oke. Cuman kadang memang dari segi jadwal, schedule itu yang mungkin kita kadang kurang gitu, kurang dapat gitu kan, karena mungkin Bapak mungkin kan schedule-nya mungkin susah, atau mungkin dalam last minute gitu Bapak udah nggak jadi datang atau nggak berubah lagi gitu kan. Tapi dan setiap kota yang kita datengin itu juga pelayanan dari tim ses atau mungkin koordinasi dari tim ses juga berbeda-beda gitu kan. Ada yang memang berantakan, ada yang bagus gitu kan. Tapi siapa aja sih yang jadi orang-orang dekat dari Prabowo Hatta ini yang selalu ada di situ, tuh siapa aja sih sebetulnya kalau pengalaman? Kalau di kita mungkin Idrus Marham kali ya. Idrus Marham itu selalu ada. Ini sekjen. Nah, ini Ibu Sekjen. Idrus Marham. Kalau yang selalu dampingin Pak Prabowo sih mungkin ini ya, Abu Rizal Bakri atau ketua tim koalisi yang selalu kampanye di beberapa kota. Kalau justru yang ketua tim pemenangannya Pak Mahfud MD itu jarang sih. Mungkin saya pernah ngeliat tuh satu kali di Madura, karena memang kan basis terbesarnya dan ininya kan di Madura Pak Mahfud, itu sekali sih ngelihatnya. Tapi memang Pak Prabowo itu dan juga Pak Hatta ini kalau berdiskusi dengan orang-orang itu semua terus ya? Sepengetahuan kita sih selalu begitu ya, mereka dengan itu saja gitu kan. Tapi mereka berdiskusi seperti apa sih kita nggak tahu, karena kan memang kita beda pesawat nih. Yang satu pesawat tuh mungkin Pak Prabowo, Abu Rizal Bakri, mungkin Anies Mata, atau mungkin orang-orang tertentu lah. Kita beda pesawat. Kalau Indonesia bagaimana nih? Tim sukses dari Jokowi kayaknya mungkin lebih berantakan dari yang di atas. Katanya nggak beraturan tuh tadi katanya. Sebenarnya sih nggak berantakan, karena banyak sekali kan, karena memang Pak Jokowi sendiri, karena mungkin gimana pun juga Pak Jokowi salah satu orang yang menjadi salah satu yang ya saat kemarin elektabilitasnya yang tertinggi gitu. Nah, banyak gitu, relawannya juga banyak. Jadi ketika pada saat kita nerima jadwal itu aja, itu pagi sebelum kita mau liputan. Itu banyak banget, padat sekali. Kayak mikir, aduh gila banget. Satu-satunya cara untuk bisa bikin yang yaudah deh, supaya kita nggak capek, ya udahlah ikutin aja. Ya udahlah jalanin aja lah, karena emang itu bikin agak ya udah sih jalanin gitu. Kadang kita mau jalan baru kita dapat agenda nih, hari ini gitu. Bapak kemana? Kadang kita nggak tahu nih besok ke kota ini. Oh ya udah kita ikut. Agenda nggak pernah tahu. Iya nggak tahu kita. Termasuk kalau misalnya bangun pagi, tidak tahu kapan jamnya untuk bangun, tinggal nunggu morning call aja dari hotel. Tapi memang ya selama ngikutin capres ini, pilpres ini, kita tidur jadi nggak tenang, karena kita kadang tuh agenda itu keluar tengah malam, dan kita kan nggak mungkin, kita kadang kebangun tuh ngeliat agenda apa ya besok ya Bapak ya gitu kan, agenda apa ya gitu kan, pagi kadang gitu. Jadi kita nggak mungkin ketinggalan agenda kan, karena takutnya besok tiba-tiba subuh Bapak ada agenda gitu kan. Baik. Berarti jarang mandi, jarang tidur. Itu adalah pengalaman dari teman-teman yang... Itu sih mereka doang. Baik, kita akan masih membahas mengenai pengalaman mereka pada saat mereka menempel ataupun bersama dengan capres dan capres. Di segmen berikutnya akan kita lanjutkan. Tetap bersama kami di Jurnal Siang.